Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Suka jalur kerja. Kali ini dengan nasi kuning, ada kari kentang, ada kering, dan mie, kacang goreng dan sambar, juga kerupuk. Seperti biasa, sebelum kita untuk kita berdoa. Tak lama kemudian, yang melihat itu segera membawa juga kemudian sana dan membuat pertunjukan kepada kemudian karena membuat terluka. Tong lalu dibawa kembali dan dimarahi oleh Yogi atas perbuatannya. Dia tidak akan segan-segan kepada siapapun yang mencoba melukai Timur. Tong menjawab dia melakukan itu demi pujian mati. Dia melihat Dong sedikit demi sedikit mulai melupakan diri mereka. Karena perkataannya itu, Dong memerintahkan pasukan untuk membawa Tong ke dalam penjara. Di waktu bersamaan, Tong kembali berhasil untuk membunuh Tong dengan meracunya. Dengan begitu, dia akan berhasil menyingkirkannya. Awalnya, sempat ragu, namun Tong meyakinkan Tong kemarin berusaha membunuhnya dan dia harus membalaskan dendam tersebut. Lalu dia pun mendatangi penjara dan memberikan minuman kesukaan milik Tong. Di sana, Tong sudah curiga kalau Doi yang membocorkan rahasia mengenai dirinya yang hendak membunuh dia. Tentu saja mengelak tuduhan tersebut. Tong kembali berkata mereka telah tumbuh besar bersama sejak kecil dan tidak mungkin dia mengkhianatinya, apalagi membuat Doi celaka. Dia telah menganggapnya sebagai saudara sendiri. Tong lalu mengambil arak tersebut yang sudah dia curiga berisikan sebuah racun. Di saat dia hendak meminumnya, seketika menemui gelas tersebut. Sambil bersedih, dia pun pergi dari sana. Tong lalu berteriak karena kecurigaannya ternyata benar. Yang gagal membunuh Tong membuat rencana wajib beserta Jinong menjadi gagal. Karena sudah terlanjur seperti ini, maka Jinong akan dan sedang mengadu domba. Ini hanya ada satu cara supaya Jinong tetap aman, yaitu membuat Tong bersama Doi angkat kaki dari kemudian Monster lalu diutus untuk menemui Tong dan di sana dia menyuruh Tong pergi dari kemudian balik bersama Doi. Karena apabila tidak, dia akan membunuh Doi. Awalnya Tong menolak, namun tiba-tiba Monster kembali mengatakan kalau Doi telah diracun dan dia akan memberikan obat penawarnya asalkan dia mau angkat kaki dari kemudian. Mau tidak mau, Tong menghadap Doi. Dia pun meminta maaf mengenai apa yang telah terjadi. Dia juga mengaku telah bekerja untuk Raja Dewa secara pribadi dan tentu tidak dihukum. Karena ulahnya itu, mulai sekarang dia itu membawa Doi mengajarkan dia dan tidak akan melakukan. Melihatnya seperti itu, Dongki tidak melarangnya untuk pergi. Dan dia juga berterima kasih karena telah mengabdi kepadanya selama puluhan tahun terakhir. Sesaat Tong teringat cara itu memegang pedang pemberian dari Doi dan saat itulah Doi terkena racun. Semuanya ini ulah dari Monster beserta Jinong yang telah memberikan racun kepada pedang tersebut. Dihakimi oleh beberapa pasukan kerajaan dan menangkap seseorang yang ingin bertemu dengannya. Pria itu berkata ingin memberikan sebuah buku
yang dia temukan dan ingin menukarnya dengan beberapa barang di toko milik. Saat dia lihat buku tersebut memiliki tanda angka 6, sontak membuatnya terkejut. Dia pun memperbolehkan pria itu untuk mengambil beberapa barang di toko miliknya sebagai pertukaran. Sementara itu, Suzy marah kepada Tom karena mengajaknya meninggalkan ujian. Tom lalu menjelaskan kalau saat ini Suzy sedang ditipu oleh Tom dan sedang mengadu domba hubungan mereka berdua. Dia tak mungkin berencana membunuhnya karena dia anggap seperti saudara sendiri dan seharusnya Suzy menyadari hal tersebut. Tom saat ini masih berencana menguasai ujian. Mendengarkan ceritanya, masih tidak mau berhenti dan dia akan tetap berada di sana menjaga kedua mereka. Lalu diserahkan kepada dia karena mereka sedang mencari buku yang hilang di lorong nomor 6 di ruangan rahasia. Saat melihatnya, dia tidak tahu dari tulisan tersebut. Bunga yakin isinya masih mengenai kejadian 20 tahun yang lalu saat itu dan Kupang tidak tahu. Lalu ingin menemui uang dan bisa bantuannya. Awalnya Kupang menolak untuk membantu, namun karena Kupang menggunakan alat, akhirnya bersedia. Oh, gitu kan. Jika cerita, dia berhasil mengartikan setiap isi dari buku tersebut yang dituliskan dalam sebuah hubungan kertas. Saat dibaca, ini akhirnya tahu dan Kupang dihancurkan atas perintah dari Raja Dewa menggunakan ujian karena kedua buku tersebut diperintahkan oleh Dewa Nuwa untuk menjaga Legan yang memenuhi Raja Dewa. Tidak hanya itu, juga berkata terdapat seseorang yang merupakan pahlawan untuk melawan Raja Dewa apabila berhasil bangkit. Ini bertanya, siapa pahlawan tersebut? Uang menjelaskan kalau Dewa Nuwa menurunkan sebuah benih yang dianugerahi kekuatan besar yang nantinya benih tersebut menjadi seorang pahlawan untuk mengalahkan Raja Dewa apabila sudah dibangkit. Namun saat yang diminta oleh Uang tidak boleh menceritakan kepada siapapun mengenai benih tersebut karena akan sangat berbahaya. Mendengarkan ceritanya, ini merasa penasaran siapa pahlawan tersebut tanpa disadari kalau dirinya sendiri yang merupakan benih dari Dewa Nuwa. Terlihat, Suzy mendapatkan sebuah informasi dari anak buahnya. Melihat surat tersebut, dia pun segera menemui Tom, yang dimana informasi tersebut berisikan Jinong merupakan keturunan dari suku Xiaoyan, dan saat ini dia bekerja sama dengan suaminya. Kali ini, Suzy akhirnya sadar kalau dia telah diperdaya oleh Jinong yang berusaha untuk mengadu domba dirinya bersama Tom. Sesaat, Tom berkata, tubuh Suzy terdapat sebuah racun. Kemarin dia membuka pedang pembelian dari Jinong dan terdapat racun di pedang itu. Motion mengancamnya untuk menyuruh dia bersama Suzy meninggalkan ujian. Apabila itu dilakukan, obat penawarnya akan diberikan untuk menyembuhkan Suzy. Satu-satunya jalan yang harus mereka pilih saat ini adalah meninggalkan ujian. Lalu, Raja Dewa memanggil Tom dan menyuruhnya untuk pergi ke sekolah hebat dalam mengambil barang pusaka yang ketiga untuk bisa melepaskan segel di tubuhnya. Barang pusaka itu bernama Tiai. Bagaimanapun caranya, Tom harus bisa mendapatkannya. Raja Dewa memberikan dia waktu 7 hari. Apabila tidak berhasil, maka ia tidak akan mau menyembuhkan Nanjun dan juga tidak akan menyembuhkan racun hati di tubuh juga.
Setelah kembali ke suku Ujianmen, Sudi memutuskan untuk pergi bersama Tong. Melihatnya seperti itu, Dongki juga tidak melarang. Ia pun memberikan sebuah pedang yang sebenarnya pedang tersebut ingin diberikan pas ulang tahunnya. Namun karena Sudi hendak pergi, maka ia berikan sekarang. Akhirnya Tong hendak meninggalkan suku Ujianmen. Di sana, Mojen menepati janji dan memberikan obat penawarnya. Dia berpesan kepadanya untuk tidak kembali lagi. Apabila Tong melanggar perjanjian, maka ibu Xiaoyan akan membunuhnya bersama Sudi. Duyan akhirnya telah kembali ke sekolah dan segera menemui Lata bersama Sudi di sana. Karena telah lama tidak bertemu dengan Sudi, dia pun menemuinya. Dia yang memiliki sifat frontal dan belak-belakan langsung bertanya apakah dia mau menerima cintanya apa tidak. Ini menjawab dia telah berpacaran dengan dia dan tidak mungkin bisa menerima wanita lain lagi. Dia pun meminta maaf kepada Duyan. Ini menganggapnya seperti adik sendiri, tidak lebih. Mendengarkan hal tersebut, Duyan sangat bersedih. Namun ia harus menerima lapang dada. Siapa sangka Duyan berkata dia turut senang akan hubungan mereka berdua dan mendoakan yang terbaik. Dia kali ini telah sadar dan tidak akan mengejar Jining lagi. Lalu mereka berkumpul dan Yu'er memiliki tanaman haji yang diberikan oleh Duyan, yang dimana tanaman haji berguna untuk menemukan kebenaran apakah Tong dan Sudi yang mencuri kitab Zeki atau bukan. Untuk membuktikan semuanya ini, mereka harus bisa mendekati Tong dan Sudi. Namun sayang mereka tidak bisa melakukan itu karena Muji, Lata, dan Jining beserta Yu'er sudah dikenali oleh Tong beserta Sudi. Duyan menjawab dia bisa melakukannya. Meskipun Tong dan Sudi mengenal dirinya, dia bisa mengubah penampilannya sehingga tidak dikenali oleh siapapun. Setelah itu, Duyan mengubah penampilannya supaya tidak dikenali oleh siapapun. Ini yang melihatnya sangat terkejut karena penampilannya itu sangat mirip seperti almarhum istrinya Jino. Singkatnya, Duyan mendatangi rumah Sudi untuk menemui mereka berdua. Di sana ia berpura-pura sebagai pengelana dan hendak menjual tanaman obat yang dapat meningkatkan ilmu bela diri seseorang secara instan. Awalnya, Tong yang tidak mengenalnya itu sempat ragu. Duyan berusaha meyakinkan kalau tanaman itu bisa didapatkan 10 tahun sekali. Dia mencoba sendirinya, namun mendapatkan penolakan. Maka dari itu dia hendak menjualnya. Tong lalu mengambil tanaman tersebut untuk mengenyam. Saat dia menyentuhnya, seketika tangannya berubah menjadi ungu, yang menandakan bahwa benar Tong merupakan orang yang mencuri kitab Zeki. Karena siapapun yang menyentuh kitab tersebut akan terkena efeknya, dan warna ungu di tangannya itu merupakan bukti. Alhasil, Duyan ditangkap dan tidak bisa keluar dari sana. Sedangkan bersama Lata yang menunggu di depan menyadari akan bahaya yang menimpa Duyan. Mereka pun datang membantu. Namun sayang, mereka telat satu langkah dan Duyan berhasil dibawa pergi. Di waktu bersamaan, Mojen memberikan sebuah surat perintah untuk yang berhasil dipalsukan. Kini Jinong tinggal mengirim surat tersebut kepada Tong. Artinya, Tong yang melihat surat tersebut akan mengira berasal dari Dong. Jinong lalu menemui Sudi dan mereka mulai bekerja sama untuk menangkap Tong bersama Sudi. Karena selain sebagai tersangka pencurian kitab Zeki, mereka juga telah mencuri Duyan. Sontak, Jinong menjadi sangat khawatir akan hal itu.
tersebut telah sampai ke tangan mereka. Tong menjadi senang karena berpikir Dongki mengajaknya bertemu. Ia pun meminta Dongki untuk menjaga Juli di kamar, sementara ia akan pergi sebentar. Setelah berada di tempat pertemuan, bukan Dongki yang datang, melainkan Jinong yang akan menangkapnya. Tong salah telak melawannya karena terlihat Jinong menggunakan teknik bela diri dari tubuh Xiaoya. Sementara itu, Juli berhasil dibuat tak bergerak oleh Jinong dan ia pun segera melepaskan Julian dari sana. Singkatnya, Lata menemui kepala sekolah untuk melaporkan kalau ia bersama kelompoknya berhasil menangkap si pelaku penculikan Sikap Dewi yang tak lain adalah Tong bersama mereka berdua. Tong beserta ingat dan tidak bisa bergerak. Di sana kepala sekolah berusaha mengorek informasi mengenai Raja Dewa. Namun mereka berdua ini tidak mau buka mulut dan bersedia mati. Dan yang khawatir mereka akan membongkar kedoknya sebagai penutup Raja Dewa berusaha untuk membunuh Tong dan sebagai penutup. Namun kepala sekolah tidak akan. Tong dan akan dikirim ke Yayasan Pusat Sekolah Hebat dan di sana mereka berdua akan diinterogasi lebih lanjut. Setelah semua guru pergi, Tong menceritakan kalau surat tadi merupakan ulah dari Jinong yang telah memasukkan surat dan mengatasnamakan Dongki. Ini mereka telah ditangkap, yang pastinya ini semuanya rencana Jinong. Tak lama kemudian, Julian datang ke sana. Dia tidak ingin Tong buka mulut mengenai rencana Raja Dewa. Tong menjawab dia tidak akan buka mulut. Namun Julian tidak percaya dan berusaha untuk membunuhnya. Tong yang memiliki sifat tegas berkata dia tidak akan mati dibunuh oleh pedang orang lain. Alhasil dia pun memilih untuk meledakan dirinya sendiri yang membuat Julian langsung pingsan seketika. Yang melihat itu berusaha untuk membunuh Julian, namun gagal karena terdengar para murid hendak masuk ke sana. Dia pun segera melarikan diri. Tak lama kemudian kepala sekolah datang ke sana. Guru yang telah sadar masih berbohong dengan mengatakan kalau dia sedang mengawasi Tong bersama Suci. Namun di saat itu mereka berdua melakukan bunuh diri dengan meledakkan mereka. Ledakan itu yang membuatnya menjadi pingsan. Guru Feng tidak percaya atas ucapannya. Namun kepala sekolah tidak ingin memperbesar masalah tersebut dan menyuruh guru dan istirahat. Tak lama kemudian, Lata datang ke sana dan menjadi tidak terima. Dia bersama kelompoknya berusaha mati-matian untuk menangkap Tong dan Suci. Dan dia tidak percaya para pencuri itu melakukan bunuh diri. Guru dan menjadi marah karena Lata seperti mencurigai dirinya. Lagi-lagi kepala sekolah segera meredakan situasi di sana. Guru Feng dan kepala sekolah saat ini berusaha mengumpulkan bukti dan diberikan dicurigai mata-mata di sekolah yang bekerja sama dengan Raja Dewa. Yang terluka dihamili oleh Dongki karena Dongki merasakan batu nyawa milik Tong saat ini menjadi redup. Suji menjawab mereka ditangkap sekolah hebat. Tong melakukan bunuh diri karena mata-mata Raja Dewa sekolah hebat berusaha untuk membunuh Tong. Mendengarkan itu, Dongki membawa supaya bisa beristirahat. Semua murid dikumpulkan. Guru dan ini berusaha untuk mencuci tangan
mengenai apa yang telah ia lakukan kepada Tong beserta Guru Chen berkata, saat ini kedua pencuri itu telah mati melakukan bunuh diri. Sebelum itu, ia juga terdapat seseorang yang berusaha menekan Tong dan Yusuf agar melakukan bunuh diri. Ia pun bertanya kepada diri beserta Yuber, waktu kejadian itu mereka berada di mana. Sesaat ini terlihat kalau Yuber di sana itu sedang bertemu dengan Doki. Apabila Yuber mengakui sedang bertemu dengan pemimpin suku ujian men, maka ia akan dicurigai. Oleh karena itu, ini mau tidak mau berpura-pura kalau dirinya yang menekan Tong beserta Yusuf untuk melakukan bunuh diri. Teman-temannya di sana tidak percaya dan beranggapan Jining sedang berbohong. Tidak mungkin Jining pelakunya, sedangkan Jining sendiri orang yang telah menangkap pencuri tersebut. Kepala sekolah pun meminta ia untuk jujur mengenai apa yang telah ia bicarakan. Lagi-lagi Jining mengaku kalau ini memang ulahnya. Dia yang menangkap kedua pencuri. Terima kasih. Habis sudah. Coba subscribe ke channel itu. Berikan kesehatan, banyak rezeki dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.